Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 23 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah mengapa beban hidup kita terasa berat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai seseorang itu mengalami beban hidup yang terasa berat. Mereka kadang-kadang berkeluh kesah, merasa putus asa. Kemudian mereka mengalami suatu beban hidup yang berat atau stres, dan merasa hidup ini begitu menyengsarakannya. Di sisi lain, Bapak Ibu, kita menjumpai seseorang itu karena faktor ekonomi yang tidak cukup, lalu merasa beban hidupnya terasa berat. Beban hidupnya terasa tidak kuat lagi untuk dipikul. Di sisi lain juga kita menjumpai ada orang yang secara ekonomi cukup bahkan berlebih, tetapi dia juga mengalami hal yang sama, merasa tidak mampu mengatasi beban hidupnya yang begitu berat, merasa putus asa, ya. Bahkan kadang-kadang kita protes kepada Allah. Tetapi ada juga orang itu dengan ekonomi yang serba kekurangan, dia hidupnya tenang, dia menikmati, dia merasa cukup apa yang dia terima. Demikian juga ada orang yang hidupnya lebih berlimpah, tetapi dia hidupnya tenang. Lalu apa yang menjadi penyebab, Bapak Ibu? Kenapa hal itu terjadi? Mengapa orang miskin atau secara ekonomi tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya, merasa beban hidupnya itu berat? Kalau orang miskin kita wajar, mungkin karena faktor ekonomi. Tetapi kenapa juga itu terjadi kepada orang kaya secara finansial atau ekonomi? Artinya secara kemampuan itu hidupnya berlebih, tapi juga merasa berat beban hidupnya. Nah, itu semuanya karena mereka itu jauh dari Al-Quran. Konsep hidupnya mengikuti jalan yang salah. Di situ jiwanya atau qalbu kirinya itu jauh tersentuh oleh Allah. Jiwanya dalam keadaan kotor, jiwanya dalam keadaan tidak bersih, sehingga tidak mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang itu tidak dipimpin oleh qalbu kirinya, tetapi oleh fikir atau otaknya, di mana otak atau fikir itu kecenderungannya kepada cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi ketika kecenderungan itu pada dunia yang berlebih sampai melalaikan Allah, kemudian mengikuti hawa nafsunya, maka disitulah sebetulnya dengan mudah setan akan masuk ke dalam diri kita. Dan ketika berbicara setan sudah masuk dalam diri kita, maka disitulah setan akan masuk dalam diri kita, ikut nimbrung. Bahkan
tidak tertutup kemungkinan setan akan menjadi pengambil keputusan dalam diri kita. Nah, ini yang sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu, apabila itu terjadi, maka orang itu tidak akan pernah merasa tenang hidupnya, tidak akan pernah merasa bahagia, walaupun orang itu secara ekonomi cukup, walaupun orang itu hidupnya mewah, rumahnya megah, jabatannya mentereng dan sebagainya. Karena kebahagiaan dan ketenangan itu sebenarnya bukan terletak di situ, tapi kebahagiaan dan ketenangan itu terletak pada orang-orang yang istiqomah di dalam mencari ridho Allah. Orang-orang yang menjaga kolbu kirinya, menjaga jiwanya selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan berkomunikasi dengan Allah, lalu Allah turunkan cahaya di dalam kolbunya. Maka disitulah Allah berikan fasilitas ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam Al-Quran ini supaya menjadi peringatan keras bagi kita. Ya. Surat As-Zukhruf surat 43 ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, ya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau jauh dari Al-Qur'an, tidak ikut kajian, tidak terdarus Al-Qur'an, ya, tidak membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an hanya jadi pajangan, ya. Bahkan dalam konteks kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukum kehidupan kita. Nuqayyid lahu syaitanan, ya. Kami adakan baginya syaitan. Jadi ya sudah, kalau Al-Quran tidak dijadikan dasar sebagai prinsip hukum kita, ya, maka dengan mudah syaitan itu masuk dalam diri kita. Tidak hanya menjadi teman, tetapi syaitan ikut andil, ikut menjadi pengambil keputusan. Termasuk apa isinya Al-Quran? Kita disuruh mencari barang yang makanan yang halal, tapi kita mencari yang haram. Kita harus dalam Al-Quran diperintahkan menjadi orang yang jujur, tetapi malah kita curang, kita menipu, kita mendolimi orang lain. Nah, ini yang sebabnya maka di situ sebenarnya jiwa kita menjadi kosong. Justru fikir, ya, yang di dalamnya ada hawa nafsu dan cinta dunia berlebih itu banyak berperan. Fahuwa lahu qarin, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu sebetulnya sumbernya bukan dari ekonomi kita, bukan. Kalau memang dari ekonomi, banyak orang-orang miskin yang hidupnya bahagia. Dulu di zaman Nabi itu sengsara hidupnya, ya. Bukan hanya hartanya, bahkan jiwanya dipertaruhkan, tapi hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Jadi bukan ukuran. Apakah ada pada jabatan? Tidak, ya. Apakah ada pada rumah yang mewah? Tidak. Apakah terletak kepada anak-anak yang sukses dalam masa depannya? Tidak. Tapi sumber ketenangan itu ada dalam kolbu kiri kita, yang di dalamnya ada jiwa, dan di mana jiwa itu selalu Bapak Ibu terangi dengan keimanan, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ini harus hati-hati kita Bapak Ibu, ya, karena hadis ini memberikan peringatan kepada kita bagaimana setan itu punya andil dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam, ya.
sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi mengapa secara instrumen manusia itu, mengapa ketika kalbu kiri atau jantung sebelah kiri yang secara medis itu dipompa oleh jantung lalu mengalirkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh itu perlu didampingi dengan zikir kepada Allah, seperti yang ditekankan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, itu disebabkan untuk menghalau Bapak Ibu supaya setan itu tidak mengalir mengikuti aliran darah dalam diri manusia. Makanya disebutkan bahwa berzikirlah yang sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Karena aliran darah dan oksigen itu terjadi setiap saat. Dan diharapkan kalbu kita itu dipimpin oleh kalbu kirinya, jantung kirinya, yang di dalamnya ada iman, ada akal, ada jiwa, di mana di dalam jiwa ini ada fuad dan lub. Di dalam fuad ini ada pendengaran dan penglihatan batin yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Bapak Ibu, oleh sebab itu marilah kita supaya hidup kita itu tenang, beban hidup kita tidak pernah terasa berat. Ketika menghadapi urusan, ingatlah Allah. Ketika menghadapi ujian, ingatlah Allah. Bahwa pada hakikatnya Allah menguji kita, memberikan ujian dan musibah kepada kita. Bisa jadi Allah mau mengungkapkan cinta kepada hambanya. Bisa jadi Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita. Dan bisa jadi Allah mau mengangkat derajat hambanya. Oleh sebab itu, jangan lupa banyak mengingat Allah. Utamakanlah kehidupan akhirat. Utamakanlah mencari ridha Allah, agar hidup kita tenang dan bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.